Tonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu nilai sesuatu benda, kepentingan sesuatu benda kalau kita tidak tahu nilai. Kan? Orang paham nilai duit, itu yang keluar pagi, kan? 8 pagi balik 5 petang. Sebab orang tahu nilai keluar duit. Jadi umat ini orang masih tidak sungguh-sungguh dalam kerja ini sebab orang masih tidak tahu nilai umat ini. Nilai keluar dari Allah SWT. Ini tonton mulia yang pertama sekali kita kena paham kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Pertama sekali kita kena pahami kita adalah umat Nabi SAW. Kita adalah naib dengan ngajari pin, kita adalah naib pada Nabi SAW. Pertama sekali apa maksud kita kepada Allah? Bukan kita menjaga nisab, pertama sekali untuk kita cari keridhaan Allah SWT. Maksud islah, maksud belajar Allah adalah untuk islahkan diri sendiri. Apa maksud islah? Kalau kita sebelum ini sembahyang 2 rakaat main-main, lepas belajar Allah SWT kita sembahyang 2 rakaat secara serius, tumpuan, penuh tumpuan. Kalau hari ini kita mengaji 1 lembar Quran dalam keadaan terpaksa, lepas belajar Allah SWT kita boleh mengaji 1 lembar Al-Quran dalam keadaan kita khusyuk. Inilah maksud Islam. Ada perubahan kepada yang baik, kepada yang lebih baik, ataupun kepada yang buruk, kepada yang baik. Ini juga Islam. Dulu kita tidak sembahyang subuh, kan? Sebab keluar kita boleh sembahyang subuh dan maksud. Dulu kita sembahyang subuh jam 6 pagi, lepas itu kita pas keluar kita sembahyang subuh 5 pagi. Nah, ini adalah maksud Islam. Pertama sekali kita kena niat untuk islah diri kita. Bukan menjaga nisab, bukan sambut tagaza halka, tapi untuk jaga diri kita. Jadi tonton Allah Subhanahu wa taala untuk islahkan diri kita macam mana? Kita kena libatkan diri kita dalam 4 dakwah. Pertama kena dakwah infradi. Infradi maksudnya one on one. Siapa nama? Aznil. Nah, Aznil dengan imam. Aznil dengan mursyidi, dengan mazri, dengan Abu Bakar. Jadi maksudnya dalam sendiri-sendiri boleh buat amalan dakwah infradi 4 kali. Masa kita tetapkan berapa kali dakwah infradi? 1 orang 25 kali. 1 orang 25 kali. Bukan 25 orang, 1 orang 25 kali. Kan? Hari pagi jumpa imam, jumpa Azni, jumpa Haji Sabdin, jumpa Haji Azhar, jumpa Haji Alex, kan? Haji Ibrahim. Berapa sudah? Nah, kena dihitung. Dulu waktu kita di Sri Petaling, atau ada satu jemaah Indonesia. Dia mau keluar 4 bulan negara jauh, tapi dia sangkut. Dia punya kawan sudah terbang di negara jauh, tapi dia sangkut di Sri Petaling, ada masalah sudah. Jadi dia selalu dipesan kena kuatkan dakwah infradi 25 kali. Apa dia buat? Dia ada buku 35. Dia pergi jumpa orang, dia jumpa kami, dia cakap minta masa sikit. Dakwah iman yakin, dia tanda 1. Lepas itu jalan lagi, jumpa orang Pakistan. Orang Pakistan pun tak paham dia cakap apa. Dakwah, tanda lagi 1. Jumpa orang Filipin. Dia paham tak? Jumpa orang Arab. Orang Arab mana paham cakap Indonesia? Orang Pakistan mana paham cakap Indonesia? Dia pun cakap minta masa, bingung orang. Dakwah. Kita tengok udah punya buku, dia tanda. Sampai 25 kali. 25 kali untuk infradi. Dakwah umumi kan gas dan sebagainya. Dan dakwah khusus orang-orang khusus kan. Orang terutama kartun-kartun kita di sini. Seterusnya dakwah istimai seperti bayan kan dan sebagainya. Sama itu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kita mau banyakkan talim. Talim kepada Allah Subhanahu wa taala berapa jam? 9 jam? 2 jam setengah. 2 jam setengah, betul? 2 jam Allah berapa jam? Pun dalam 2 jam setengah. Belajar Allah SWT berapa jam? 4 jam. Berapa jam? 4 jam. Berapa jam? 4 jam. Ingat 4 jam. Paling sedikit 2 jam setengah. Ya. Kalau kita dibagi tahu 4 jam juga. Usahakan 4 jam. Kan talim pagi 2 jam setengah. Kalau Bayan Hidayat Nizamuddin, Bayan Hidayat Sri Petaling, talim pagi 2 jam setengah. Apa mau buat 2 jam setengah talim pagi? Baca hanya 1 kitab saja pagi, yaitu Muntakab Hadis. Jangan buka Fadilat Amal, jangan buka Fadilat Sedekah.
Ada mutakab iman kan? Mam, mutakab hadis? Ada. Ada sama. Oke, yang pertama sekali halqa Quran. Kedua, baca kitab. Ketiga, 6 sifat. Pertama sekali macam mana kita mau buat halqa Quran? Mutakab hadis, pergi ilmu dan zikir. Ilmu zikir sifat ketiga, cari kelebihan Al-Quran. Pergi ilmu zikir, cari kelebihan Al-Quran. Baca 2-3 hadis lebih kurang dalam 10 menit. Lepas itu mulalah baca Al-Quran. Dan 2 jam setengah kan saya cakap tadi pagi talim. Jadi bahagi 3. Kalau bahagi 3, 45 menit Al-Quran, 45 menit 6 sifat, 45 menit baca kitab. Jelas kan? Pertama sekali buka ilmu zikir, kelebihan Al-Quran, baca 2-3 hadis. Lepas itu mulakan halqa Quran. Jadi dalam 10 menit. Jadi ada 30 menit lagi. 35 menit untuk kita betulkan bacaan. Betulkan bacaan bukan kita dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alam tara kaifa di ilafi Quraisy, tapi mau betulkan bacaan. Apa maksud betulkan bacaan? Makhraj kena betul, tartil kena betul. Kalau kita ada pandai hukum tajwid kena betul. Kan? Ada Al-Fatihah kan? Alhamdulillah, al itu apa? Kan? Hamzah wasal, hamdu, ham itu apa? Kan? Izhar syafawi contoh. Jadi kita kena tahu. Kebanyakan kartun dia menjadi culture. Kan dia habiskan surah. Tapi dia tidak tahu di dalam itu apa dia punya hukum tajwid, di sini apa dia punya hukum. Nah, jadi bila mana dia pergi surah lain hancur. Nah, pergi surah-surah panjang hancur. Pergi apa? Dia berkenan boleh, cuma ada tajwid yang salah. Kalau ada yang boleh paham, ya? Nah, kita mau betulkan bacaan. Nah, semalam taro kaifa kan, lama pada situ hukumnya. Jadi 45 menit ini pasti akan terisi dengan 45 menit. Kadang-kadang kalau kita baca Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, terus dia baca, tambah betulkan bacaan, yang lagi 15 menit selesai sudah. Padahal halqa Quran 45 menit. Jadi dalam halqa Quran ini kena betulkan bacaan. Nah, ada keinginan untuk betulkan bacaan. Ini maksud halqa Quran, bukan kita menghabiskan bacaan, tapi membetulkan tajwid. Nah, tahulah di mana mat asli, di mana idghamis lain, kan izhar syafawi, ikhfa hakiki, kan mat wajib tasil, mufassir, kan 2 kalimat, 1 kalimat, istilah, istifal, kan huruf-huruf berat, huruf-huruf nipis, kan huruf-huruf halkum, kan kalau ada. Jadi kalau kita baca 10 surat terakhir Al-Fatihah pun lancar, kita pergi Quran besar pun kita tahu. Nah, jadi kita tahu. Jadi siap halqa Quran 45 menit. Pergi 45 menit yang kedua adalah baca kitab. Masih juga mentakab hadis, baca dari pertama iman. Iman ini ada subtopik lagi. Kan iman beriman dengan kehidupan selepas mati, kan meyakini kejayaan dalam perintah Allah, kan beriman dengan perkara-perkara gaib. Kan kita mau bagi 45 menit bahagi 6. Jadi berapa menit satu sifat? Lebih kurang dalam 6 menit. Jadi 6 menit bagikan lagi kepada macam iman tadi berapa subtopik. Nah, jadi satu subtopik satu hadis. Kabul. Nah, jadi kita mau dengar, jangan time talim ini tidur. Nah, jadi sudah habis 45 menit, lepas itu 6 menit yang kedua sholat, ilmu zikir. Jadi semasa kita muzakarah 6 perkara nanti yang kedua, kita boleh lontarkan balik apa yang kita dengar masa hadis. Masa kita baca kitab tadi. Jelaskan, paham? Kalau tidak kita keluar 40 tahun, apa maksud iman? Apa maksud iman? Apa kelebihan iman? Siapa akhir kalam sebut kalimat la ilaha illallah wajib surga. Bukan salah, betul. Tapi itu saya diulang-ulang. Keluar 3 hari terus berapa kali itu saya diulang-ulang. Kan apa lebihan sembahyang jaga 5 itu Allah SWT jaga sembahyang fardu, Allah SWT bagi 5 kelebihan. Ikramul muslimin kan bagi 3 paret. Itu saya kata ulang-ulang. Ikhlas kan di atas semut hitam di dalam batu hitam kan sebiji tamar. Itu saya kita ulang-ulang. Kan awal dakwah dan tablik kan dia punya kelebihan tubuh badan dekatnya debu kan di depan Hajarul Aswad. Itu saya kita ulang-ulang kelebihan. Jadi kalau kita tidak tidur masa talim, kita balik ulang. Apa yang kita dengar tadi kita muzakarahkan semasa 6 perkara. Jadi macam mana mau muzakarah 6 perkara? Ini 45 menit yang ketiga. Muzakarah 6 perkara semua orang kena cakap. Jadi dalam jemaah di 5 orang, 45 menit bagi 5.
Satu orang berapa menit? 9 menit. Bukan imam, bukan dia muzakara. Lepas itu dia muzakara tidak boleh. Dia sifat pertama imam, sifat kedua sendiri, sifat ketiga Abu Bakar. Tidak. Kalau imam muzakara, dia muzakara sifat pertama sampai habis. Kan mursyid kena muzakara daripada sifat pertama sehingga habis. Setiap orang lain muzakara, tapi rohaniyat berbeza. Perkara benda yang sama di muzakara, rohaniyat berbeza. Ya, mungkin dia muzakara sifat sama, tapi isi dia lain. Muzakara benda lain, tapi isi lain kan? Jadi setiap orang muzakara benda yang sama, tapi rohaniyat berbeza. Kan? Bukan mursyidi sifat pertama, mazri sifat kedua, ketiga, bukan. Maksudnya setiap orang kena muzakara 6 sifat. Kalau keluar 3 hari berapa kali mau muzakara 6 sifat seterang? 3 kali. Sebab hari-hari masa 6 perkara, hari-hari kena muzakara 6 sifat. Semua orang kena cakap. Kalau keluar 40 hari, 40 kali, paling kurang 40 kali kena muzakara 6 sifat setiap orang. Jelaskan muzakara 6 sifat? Semua orang kena cakap. Bukan imam saja, dalam 40 menit dia imam saya hantam 40 menit. Kan Syazil saya kasih habis 30 menit. Lepas itu Abu Bakar 5 menit, si Mazri 10 menit. Mursyid tidak cakap. Kena adil. Kan, kalau 5 menit. Jadi semua orang cakap. Setiap hari muzakara 6 perkara, semua orang kena cakap. Insyaallah. Jadi talim pagi sempurna 2 jam setengah. Dan setengah jam apa? Setengah jam muzakara. Muzakara dalam taklim. Itulah muzakara kena komplit setengah jam. Dan kadang-kadang kita muzakara sambil tunggu makan. Makanan sudah siap lepas zuhur. Tapi kita punya muzakara 5 menit saja. Padahal muzakara paling kurang setengah jam untuk cukupkan 4 jam. Dan kadang-kadang kita cakap sambil tunggu makanan kita muzakara. Muzakara paling kurang setengah jam. Jadi tanpa talim 2 jam setengah pagi, tanpa muzakara 30 menit, 3 jam. Jadi ada 1 jam lagi. 30 menit baca Fajilat sedekah, 30 menit baca Fadail amal. Jadi lengkap 4 jam? Lengkap. Nah, lengkap kan? Nah, kena disiplin lah. Nah, baru kita bayar daya buat keluar di sini. Dia bilang kalau taklim pagi tidak sempurna. Contoh kan, kawan kita pergi kerja dari handphone. Contoh, taklim pagi tidak duduk, kita ganti malam. Kan? Nah, begitu, kena ganti malam. Taklim pagi tidak duduk 3 jam, kena ganti malam. Sehingga kan talim yang penting kena ganti. Sempurna talim 4 jam. Sempurna kan? Nah, seterusnya dakwah ibadat kita. Ibadat kita ada di samping kita menjaga sembahyang fardu, kan kita mau jaga. Yang pertama sekali kita mau jaga kita punya sholat sunat. Banyakkan sholat sunat. Yang kedua kita punya zikir. Yang ketiga kita kena punya doa. Keempat kita punya bacaan Quran. Kalau kita di Zambudin Kartun kena bangun berapa jam sebelum waktu subuh? Berapa jam? Dai? 2 jam sebelum waktu subuh kena bangun. Bagikan malam pada 4 bahagian. Yang pertama kita mau sholat 30 menit. 30 menit kedua kita mau zikir pada Allah. 30 menit ketiga kita mau doa. 30 menit keempat kita mau bacaan Quran. Maulana Ilyas bagi tahu, aku tidak menjumpai kan nur yang sempurna melainkan baca Quran sebelum waktu subuh. Jadi berapa jam mau bangun? 2 jam sebelum waktu subuh. Nah, ini malam saja nih. Belum lagi isyarat paginya, duhanya, dan awabinnya, dan banyak lagi. Waktu malam kita mau 2 jam sebelum waktu subuh. Kalau bangun 1 jam, bagikan 1 jam pada 4 bagian. Nah, kalau tidak pun paling kurang lemah pun kita mau sembahyang 2 rakaat. Lepas itu tutup witir 1 rakaat. Ini itu ibadat kita. Tadi mau dakwah dan ibadat dan khidmat. Khidmat kita khidmat diri sendiri, khidmat kepada amir, mudahkan usaha amir, khidmat kepada jemaah, khidmat kepada makhluk yang lain. Nah, ini bila mana kita jaga ini akan beri kepuasan kepada islah kita. Itulah kalau kadang kita keluar, akan sama saja sebelum keluar, lepas keluar sama saja kan? Sebab kita tidak disiplin tentang 4 perkara tadi. Sebab 4 perkara ini untuk kuatkan diri kita. Dan di samping itu Allah Subhanahu wa taala kita menjadi naib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam muhala tonton, apa yang tonton mau buat dalam muhala?
Pertama sekali tonton kena jumpa rakan susah 100%. Dan 100% bagi tagaza dengan dia. Kalau dia sudah keluar 40 hari bagi tagaza IPB. Dan kalau dia sudah keluar IPB bagi dia tagaza negara jauh. Kan macam di sini ada tagaza masturat yang layak siapa imam. Ada tagaza IPB siapa yang layak mursyidi dengan imam. Kan yang layak 40 hari semua kartun layak untuk pergi 40 hari. Yang pernah keluar 3 hari. Pertama kena bentangkan tagaza yang betul dengan mereka. Tagaza kurut. Yang kedua kita bedangkan tagaza amal masjid dengan apa? Amal masjid dengan amal rumah. Nah, macam di tempat tuan apa yang tiada tiga apa semua sudah ada kan keluar 3 hari dengan mama. Jadi tagaza rumah lagi mau di apa? Ditanfiz untuk tagaza rumah. Jadi tuan-tuan ada dalam ini ada beberapa kartun contoh 8 orang. Yang 5 amal rumah berapa? Imam sama mursyidi mungkin kan? Ada beberapa rumah lagi tidak amal rumah. Abu Bakar tiada, Aznil tiada. Habsyi, Hasbi tiada 5 amal rumah. Jadi bukan kita mau jumpa Hasbi kita cakap Hasbi 5 amal rumah macam mana? Kita target kan ada 5 amal rumah dajjal tidak naik kan kalau ada bawa bala bencana rumah indah daripada bencana kan target ini nomor 2. Nomor 1 kita mau tanfiz dia pegang tangannya Hasbi bolehkah kami masuk rumah untuk buat 5 amal rumah? Kasih tunjuk depan dia. Kasih tunjuk depan dia. Kalau tidak sedia buatlah di luar rumah, di kaki 5. Kalau tidak sedia buatlah dia di tepi rumah. Kita buat dengan dia. Kan kita baca taklim pertama satu hadis. Dan lepas itu kita buat halqa Quran. Kita muzakar halqa Quran dia baca satu surah, kita baca satu surah. Muzakara 6 perkara disebut. Kan daripada sifat pertama sehingga dakwah dan tabligh. Kan lepas itu kita pun sebut muzakara 6 perkara sehingga dakwah dan tabligh. Iman daripada dakwah dan tabligh. Lepas kita musyarat dengannya. Macam kita musyarat di dalam rumah kita. Lepas itu kita tazkir. Kita mau sempurnakan 5 amal rumah di rumahnya, bimbing tangannya. Lepas itu hari ini kita akan pantau. Ini cara gerak kerja untuk 5 amal rumah. Lepas itu kebajikan. Kalau kebajikan ada tempat kita orang-orang susah kita kenal pasti. Baru sedikit taling bagi tahu jangan sampai mereka minta. Kita kenal pasti. Siapa yang mau bantuan? Bagi dengan Ustaz Azhar. Ya? Nah, ada anu kita akan tolong insyaallah. Jadi ini antara intipati dengan intipati untuk semata oleh Allah SWT. Seterusnya kita menjaga markaziyat kita. Markaziyat maksudnya diri kita ini ada tahluk dengan mimbar markas Kota Kinabalu. Ini namanya markaziyat. Kan, jangan kita mau keluar ikut kesukaan kita. Jangan kita mau buat gas ikut kesukaan kita. Jangan kita mau gas kedua ikut kesukaan kita. Jangan kita mau buat 2,5 ikut kesukaan kita. Jangan kita mau syarat ikut kesukaan kita. Nah, kita mau segala gerak kerja kita ini adalah taruh dengan mimbar wala markas Kota Kinabalu. Apa yang dinasihatkan? Kita mau sentiasa ada taruh dengan markas mimbar wala markas Kota Kinabalu. Kita baru dengan ada taruh dengan seribu taling Nizamudi. Ini namanya istimayat. Kan hati kita ini ada taruh dengan seribu taling gerak kerja kita. Seterusnya kita pada sifat taat. Apa yang diputuskan oleh markas kita mau taat. Orang suka dengan kita, kalau dengan nafsu kita mau bawa sifat taat. Dan pasti umumiyat ini kita mau umumkan kita punya gerak kerja di seluruh alam. Bukan kita fokus di sini di Kampung Hidayat. Kita mau pikir di Bangka-Bangka, Kingfisher, Puri Warisan, Amerika Selatan, ke seluruh alam. Kita mau pikir. Dan lepas itu kita mau apalagi dia punya tonton. Nah, ini antara tonton markas. Jadi insya Allah bila mana kita lakukan kita punya 3 hari pun ada kesan pada amal kita. Ada kesan dengan amal kita. Jadi tonton sudah masuk laporan dan kamu lihat sudah keluarkan jemaah sendiri. Indonesia sudah keluarkan jemaah sendiri 3 hari. Lepas itu tersambung 40 hari. Tonton sudah keluar 3 hari. Ya. Lepas itu bagi azam lah untuk keluar 40 hari dan sebagainya. Insya Allah. Maksudnya insya Allah. Doa dan Ustaz. Terima kasih ya. Panjang Ibrahim doa. Wala ba ito sa tawad? main-main begitu. Nah, Ibrahim doa. Terus kembali angkat para pemimpin. Siapa? Ustaz? Ibrahim. Jibril. Kita doa lagi Ibrahim. Sedang isa. Amin ya Allah amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala
وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد كما إن أنت من السماوات والأرض والجلال والإكرام والخير. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض والعرش الكريم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلي بشأنك له ولك في من نصر طرفة عين. يا الله يا الله سبحانك من كرمك رحمة من تسير سابقا. Ya Allah, ampunkanlah kami, maafkanlah kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa ahli keluarga kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, ampunkanlah dosa muslimin, mu'minat, nasib, nasib, dunia. Ya Allah, ya Rahman, Kau terima yang membalas kami sedikit Allah. Ya Allah, janganlah Kau tolak Allah. Ya Allah, kami banyak kelemahan, banyak kekurangan, Kau maafkanlah kekurangan kami. Maafkanlah kelemahan saya. Ya Allah, terimalah ya Allah, ambillah kami sebagai ibadah yang sempurna. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, kami banyak kesalahan. Kami banyak kesalahan ya Allah, maafkanlah kami. Janganlah Kau matikan kami dalam keadaan kami bersalah. Janganlah Kau matikan dalam keadaan kami dalam keadaan kami berdosa. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Pada kami usaha ya Allah, sebagai sumber hidayah untuk diri kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami. Kau angkatlah hidayah Allah kepada seluruh alam ya Allah. Angkatlah hidayah kepada seluruh alam ya, supaya seluruh umat Nabi Muhammad SAW selamat dari Allah dan masuk ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, pilihlah kami ya Allah, lagi dan lagi ya Allah, untuk turut sefisabilillah dalam ya Allah. Ya Allah, ambillah keluarga kami ya Allah, ambillah anak-anak kami ya Allah, keturunan kami ya Allah, keluarga ini ya Allah. Keluarkanlah dari rumah kami ya Allah, para hafiz, alim, alim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, terimalah pengorbanan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Dengan kamu nasib. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.